Sorry ass DJ. Pencarian 8 prinsip perubahan. Delapan prinsip perubahan. Menurut John P. Kotter, di dalam bukunya bertajuk Leading Change, ia mengatakan bahwa sebagian besar perubahan gagal dan hanya 30% yang bisa dikatakan berhasil. Dan penyebab kegagalan yang dijumpai, kemudian Kotter merumuskan sebuah solusi yang kemudian dikenal dengan 8 prinsip dalam menciptakan perubahan. A. Menciptakan urgensi untuk perubahan. Menciptakan urgensi menurut Kotter sangat penting karena pada kenyataannya banyak organisasi yang telah merasa puas pada kondisinya saat ini. Tujuan menciptakan urgensi untuk berubah adalah mengkaji kondisi pasar dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai di persaingan, identifikasi krisis atau kemungkinan krisis yang dihadapi dan peluang-peluang yang ada. Tahapan dalam menciptakan urgensi untuk perubahan. Yang pertama, menciptakan situasi krisis di organisasi, di mana banyak sekali kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan di dalam organisasi. 2. Hilangkan kesan bahwa organisasi memiliki kelebihan-kelebihan fasilitas. 3. Tetapkan target yang sangat tinggi sehingga menantang dan menyebabkan kehebohan di dalam organisasi. 4. Tunjukkan data yang menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang bagus kepada karyawan sehingga mereka menyadari perlunya melakukan perbaikan. 5. Paksakan interaksi dengan pihak-pihak yang tak puas dengan perusahaan. B. Membangun kolasi yang kokoh. Yang dimaksud kolasi ini dalam konteks semangat positif untuk bersama-sama menuju perubahan yang diinginkan, bukan untuk memenangkan suatu golongan atau partai tertentu dalam konteks bernegara. Kata kuncinya hanya satu, keterlibatan. Individu yang merasa dilibatkan akan terpanggil untuk berkomitmen tinggi menindaklanjuti rencana perubahan yang disepakati. Orang yang memiliki komitmen tinggi akan serta-merta menindaklanjuti dengan tindakan-tindakan nyata menuju perubahan. Sedangkan yang namanya perubahan perlu adanya tindakan-tindakan nyata sehingga sesuatu bisa dikatakan berubah bila sudah ada tindakan. C. Mengembangkan visi dan strategi perubahan. Menurut Kotter, kejelasan terhadap visi yang akan dicapai dalam menggawangi perubahan merupakan hal yang tak boleh disepelekan. Jack Welch, pada saat memimpin GE, General Electric, mengartikulasikan visi yang mudah dipahami, selalu nomor 1 atau 2 di pasar pada setiap bisnis yang diterjuni. Visi mencakup hal terkait dengan apa yang ingin dicapai atau dirubah, belum mencakup bagaimana meraihnya. Untuk itu, perlu disusun strategi pencapaiannya, termasuk bagaimana menyusun strategi perubahan untuk menuju kondisi yang diinginkan. Strategi perubahan mencakup 4 komponen penting yang harus dipertimbangkan. Sasaran yang ingin dicapai, realitas yang dihadapi, pilihan-pilihan yang ada, dan langkah Goals merupakan uraian ringkasan tentang sasaran perubahan yang ingin dicapai. Realities menguraikan secara komprehensif kenyataan-kenyataan yang dihadapi yang bisa menjadi penjanggal kendala atau bahkan mempermudah kekuatan dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan. Options menguraikan alternatif strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Dalam mengembangkan alternatif ini, sebenarnya, disinilah kunci strategi sebenarnya dalam segi perencanaan. Way forward, pada dasarnya merupakan tindakan konkret yang diperlukan setelah pilihan di atas telah diputuskan. D.
Mengkomunikasikan visi perubahan. Tujuan mengkomunikasikan visi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama bagi semua karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja sama. Derajat kepentingan masalah komunikasi ini sangat tinggi. Mengingat keberhasilan sebuah perubahan adalah bila semakin banyak orang yang terlibat. Dengan semakin banyaknya yang terlibat, maka tumbuh rasa memiliki dari perubahan tersebut. Inti komunikasi yang dilakukan harus memenuhi syarat pokok, sederhana sehingga mudah dimengerti, menggunakan bahasa operasional atau teknis, sehingga bisa menggalang keterlibatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya manfaat yang jelas dengan adanya perubahan yang akan dilakukan. Memberdayakan langkah tindak lanjut yang pokok atau utama. Prinsip kelima ini penting karena justru disinilah biasanya banyak perusahaan atau organisasi gagal melakukan perubahan. Ini merupakan hal yang umum ditemui karena umumnya di Indonesia lebih sering dan rajin menyusun perencanaan, namun sangat lemah dalam implementasi. Disinilah nilai dari sebuah perencanaan yang praktis dan implementable menjadi sangat dibutuhkan. Untuk itu, perlu ditekankan bahwa hal-hal yang benar, doable, sehingga tak menjadi rencana yang muluk-muluk. Menciptakan quick wins. Quick wins adalah hal-hal yang bisa segera dilakukan, menggunakan sumber daya yang ada, dan memberikan dampak cukup signifikan terhadap perubahan. Definisi segera adalah tenggat waktu sebelum mencapai 90 hari. Satu hal yang harus dicatat adalah tujuan mengapa quick wins dilakukan, yakni untuk menyemangati karyawan tentang perubahan yang sedang terjadi. Untuk itu, perlu ditekankan batas waktu 3 bulan penting disikapi. Bila sebuah quick wins dijalankan dalam waktu 3 bulan, maka sudah tak bisa dikatakan quick wins karena momentumnya sudah hilang dan semangat perubahan bisa jadi kendor. Konsolidasi manfaat perubahan. Manfaat perubahan sedapat mungkin harus bisa dikuantifikasi agar bisa diukur dan kemudian dievaluasi. Konsolidasi manfaat perubahan tentunya tak sekedar kuantitas saja, namun juga hal-hal yang sifatnya soft seperti misalnya sikap baru dalam berurusan dengan mitra, pendekatan baru terhadap pelanggan, dan masih banyak hal yang lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa strategi yang telah dipilih ternyata efektif atau tidak efektif, yang fungsinya adalah pembelajaran. Memantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Prinsip ke-8 baru bisa dijadikan bila perubahan yang dilakukan membuahkan hasil positif dan kemudian perlu dilestarikan menjadi budaya baru di organisasi atau perubahan yang bersangkutan. Pelestarian perubahan menjadi budaya organisasi tertentu, tak terbatas kepada perubahan teknis. Misalnya, seperti perubahan dalam pendekatan personal, dalam melayani nasabah, cara atau proses penyambutan tamu hotel. Setelah memahami alasan berubah, perlu diperhatikan 8 prinsip perubahan yang dicetuskan oleh John Horter dalam bukunya Leading Change. Prinsip-prinsip tersebut harus diperhatikan baik pada saat perencanaan maupun implementasinya. 3 prinsip pertama, orientasinya lebih kepada aspek perencanaan, meskipun tak sepenuhnya. 5 prinsip berikutnya lebih berorientasi kepada implementasinya.